Pemateri. Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nur Alam selaku PLT Kepala Distrik Kabupaten Sampang, Mas Abdurrahman selaku perwakilan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, yang sekaligus nanti merupakan orang yang tahu seluk-beluk dari pendidikan di Kabupaten Sampang. Juga dari perwakilan dari IPNO, kelompok pelajar perwakilan dari siswa ini, Mas Farizi, Ketua Umum PC IPNO Kabupaten Sampang. Juga para pemirsa yang hari ini mendengarkan atau mengikuti live streaming di Facebook akun Salsabila Sampang, dalam kurun waktu mungkin 1 atau sampai 2 jam kita ngobrol santai aja ngomongin soal pendidikan di Kabupaten Sampang di masa pandemi ini, dengan topik atau pembahasan dilema aktifnya kembali sekolah di masa pandemi. Soalnya kalau berbicara pendidikan di Kabupaten Sampang tentu kita sama-sama tahu seperti apa Kabupaten Sampang, apalagi hari ini masih masa pandemi, sehingga banyak obrolan-obrolan di luar ini, kapan masuk sekolah, nanti kalau sekolah anak saya gimana ini. Nah, tentu masyarakat ini dilema Bapak, khususnya dari Pak Nur Alam. Kira-kira di Sidik ini nanti apakah ada terobosan baru dalam rangka tetap memfasilitasi atau menjembatani anak-anak atau adik di sekolah, di mana kalau kita mengacu kepada amanah Undang-Undang Dasar pasal 28, setiap warga dijamin pendidikannya. Begitupun di dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di pasal 11 juga ada kewajiban dari pemerintah untuk memfasilitasi atau memberikan hak penuh kepada warga, khususnya anak-anak sekolah, untuk tetap belajar. Kira-kira di masa pandemi ini dilemanya seperti apa? Nanti sedikit kita ngobrol santai Mas ya, kita ngobrol santai kira-kira seperti apa. Apakah di masa pandemi ini tetap harus disekolahkan misalkan dengan cara daring, misalkan apakah nanti tetap masuk misalkan tapi dengan social distancing, misalkan sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap sekolah itu kalau kita mengikuti peraturan di Mendikbud itu ada rasionya, mungkin di kelas itu tidak lebih dari 20 misalkan, karena kondisi seperti ini. Nah, oleh karena itu kita dengarkan para pemirsa, para bapak ibu atau dewan guru yang hari ini juga lagi enjoy-enjoynya, harusnya nemani siswanya untuk belajar, hari ini masih enjoy di rumahnya, mungkin bisa menyimak lah kira-kira nanti kebijakan apa yang akan diberikan oleh pemerintah Sampang dalam hal ini Distrik Kabupaten Sampang. Monggo Bapak Nur Alam mungkin bisa menyampaikan materi untuk pendidikan di Sampang, karena sebentar lagi akan memasuki mahasiswa baru atau ajaran baru. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Radio Salsabila dan para pemirsa dan para narasumber yang ada dari Dewan Pendidikan dan juga dari IPNO, dan para pemirsa di rumah yang berbahagia. Kami dari Dinas Pendidikan menyikapi pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap mengacu kepada aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Ini ada surat baru Bapak, maksudnya ada keputusan baru, yaitu masih baru, saya sampaikan baru karena ini masih tanggal 15 Juni Bapak Ibu. Ini keputusan dari 4 menteri Bapak. Jadi keputusan bersama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan nomornya ada sudah tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi virus Corona 19 ini, yang disingkat dengan COVID-19. Jadi dari hasil keputusan ini, pemirsa, disampaikan ada poin yang menyampaikan di sini di lampiran 1
di lampirannya, poin 1 menyebutkan bahwa satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan BDR sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus 19. Ini Ibu Bapak pedoman kami, sehingga di sini sudah diatur dengan tegas bahwa untuk zona merah, karena Sampang masih ada di zona merah, tetap harus belajar dari rumah. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Seperti apa itu sudah diatur. Sebelumnya ada SE, ada surat dari edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020. Itu Bapak, sistem pembelajarannya di rumah itu seperti apa. Perlu saya sampaikan, di sini ada edaran juga dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, edaran juga baru Bapak. Edaran dari Kementerian ini nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Ini tertanggal 18 Mei, Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu pemirsa. Jadi tapi kita tetap mengacu pada aturan ini, sehingga kemarin hari Selasa kami ada rapat evaluasi gugus tugas di kabupaten, karena kami juga selaku anggota gugus tugas di kabupaten di bidang pendidikan. Kami usulkan ini dengan kami sudah membuat draft surat. Ada dua draft yang kami usulkan. Yang pertama, sesuai dengan edaran kementerian ini, kami telah membuat ingin membuat sudah draft terbuat, yaitu bisa dengan kunjungan, melalui kunjungan, karena bahasanya ada poin yang menyampaikan bahwa guru dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik, hanya dapat Ibu Bapak. Jadi jika dipandang perlu untuk datang, boleh datang. Jika tidak, ya tidak usah, tidak apa-apa, karena bahasanya dapat di sini. Jadi kami mencoba membuat dua konsep draft dengan kunjungan begitu saja, dengan tidak dibentuk kelompok. Yang kedua, draft surat kami melakukan kunjungan tapi dengan dibentuk kelompok-kelompok dengan siswa terdekat. Kami malah menyebut di surat itu maksimal 5 orang. Tapi dari hasil keputusan kemarin rapat di gugus tugas, saran dari gugus tugas tetap harus mengikuti dari surat dari keputusan bersama 4 menteri tadi itu. Jadi gugus tugas tetap masih melarang untuk anak-anak dilakukan proses pendidikan secara tatap muka di sekolah. Jadi kami hanya berlakukan, jadi yang diterima dari gugus tugas itu tetap melakukan kunjungan jika diperlukan, karena bahasanya dapat melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa. Dan belajar dari rumah sudah diatur di surat edaran dari kementerian, dan kami juga Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan surat itu beberapa kali ke semua lembaga, baik di jenjang TK, SD maupun SMP. Begitu pemirsa. Baik, terima kasih Bapak Nur Alam, perwakilan dari Disdik selaku PLT Kepala Disdik Sampang. Nah, ini barusan pemirsa, Bapak Ibu atau Dewan Guru yang hari ini sambil ngerjain rapot mungkin atau ngisi ijazah barangkali, karena sekarang sudah masuk di akhir semester gitu, sambil lalu mendengarkan. Nah, ternyata Disdik pun juga sudah ada upaya Bapak ya, sudah ada upaya dalam rangka untuk tetap melaksanakan kewajibannya selaku dinas yang menangani persoalan pendidikan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian barusan sudah menyimak terkait dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh 4 kementerian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian
dalam negeri. Tentu juga itu menjadi acuan dasar dalam rangka pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara umum, khususnya di Gang Sampang. Nah, karena persoalan pendidikan Bapak Ibu sekalian tidak hanya berkutat kepada Dewan Guru, dan juga di mana di era normal ini ada 4 kuadran yang sama-sama ikut membantu atau bersenambungan satu sama lain. Kalau barusan dari Pemkab atau Disdik, atau di bawahnya itu ada guru-guru. Nah, tapi kuadran yang kedua ada siswa, di mana sebentar lagi kita ngobrol dengan perwakilan siswa ini, Mas Farizi, mewakili dari kelompok-kelompok siswa, dan juga begitupun masyarakat menjadi kewajiban juga nanti akan diwakili oleh Mas Abdurrahman selaku Dewan Pendidikan. Kami ngobrol dulu dengan Mas Farizi, kira-kira selaku perwakilan dari siswa, selama kurang lebih 3 bulan berjalan ini pandemi, enak apa enggak sekolah atau belajar di rumah gitu kan, sebagaimana tadi upaya dari Disdik sudah ada sekolah di rumah atau homeschooling gitu kan, atau daring. Kira-kira gimana? Sementara di Sampang ini kalau berbicara daring atau sekolah online ini kan fasilitas sangat terbatas. Kalau di kota mungkin bisa saja, tapi bagaimana dengan pelosok-pelosok desa di daerah kepulauan misalkan, kira-kira optimal enggak sekolah melewati daring itu? Nah, kita dengarkan dulu dari Mas Farizi, perwakilan dari siswa, kira-kira apakah enak sekolah di rumah atau seperti apa gitu. Monggo Mas Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Salsabila 94,1, dan saya hormati PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Dewan Pendidikan yang saya hormati semua pemirsa Kabupaten Sampang. Mengenai pendidikan hari ini di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sampang, kali ini kita sebagai pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang, banyak laporan dan keluhan dari rekan-rekan PAC yang ada di Kabupaten Sampang dan PK, pengurus komisariat dan pengurus ranting yang ada di sekolah-sekolah, baik bersifat sekolah negeri dan maupun swasta, baik di tingkat MI dan SD, SMP dan MTS, dan setingkat sederajat sampai SMK, MA dan seterusnya di perguruan tinggi. Ini menjadikan problematika di dalam pandemi COVID-19. Nah, kali ini kita melihat perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sampang. Kiranya mulai dari 3 bulan sudah kita lewati, bahwa kita sudah jenuh sebenarnya. Sudah jenuh mulai bulan 2, hari ini sudah tinggal bulan Juli. Kita sudah tidak masuk ke ruang kelas, artinya kita menggunakan pelajaran daring. Nah, kali ini kita alami bersama, yang kita alami oleh rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Sampang ini, sepertinya kalau menggunakan sifat daring, peraturan Kemendikbud dan Kemenak terkait dengan daring ini sepertinya kalau terjadi di Kabupaten Sampang sepertinya kurang maksimal. Artinya apa? Karena yang pertama adalah memang di Kabupaten Sampang ini tidak semuanya menggunakan jaringan atau wifi yang ada di desa-desa itu tidak maksimal. Yang pertama, daring ini sangat menjadikan persoalan dan menjadikan problematika oleh lingkungan pendidikan di Kabupaten Sampang. Lah kemudian ini kan solusi terakhir ini daring sebenarnya, karena aturan Kabindikes atau Dinas Kesehatan tidak boleh berkerumunan, maka solusinya adalah melakukan sekolah daring. Lah apa yang terjadi ini adalah di tingkat SD pun ini tidak bisa untuk melakukan sekolah daring. Kalau ini saya ukur di perdesaan, Jadi kalau desa itu
tingkat SD tidak akan memungkinkan. Lah, lantas apa kalau tidak bisa memungkinkan melalui daring, maka langkah yang kedua adalah hadir di sekolah-sekolah masing-masing. Dan tentunya ini adalah menjadikan problematika oleh teman-teman guru. Lantas kalau guru itu hadir di sekolah atau kelompok, dikelompokkan kemudian hadir ke rumah-rumah masing-masing, tentunya ini masih menjadikan keberatan bagi kepala sekolah tentunya. Kalau menggunakan sistemnya kelompok, nah ini mungkin ada motivasi baru, inovasi baru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang nantinya. Yang kedua, kalau memang ini kan menggunakan new normal, masukkan new normal. Kalau menggunakan new normal ini sepertinya kalau di tingkat SD, SMA, MTS, SMP ini sepertinya kurang maksimal kalau diterapkan secara tatap muka, karena mereka masih belum memahami dan sadar tentang penularan COVID-19. Jadi meskipun arah 20 di target 15 atau di 50 tentunya tidak akan maksimal, karena tingkat pemahaman atau kesadaran tentang menyebarnya virus corona ini masih belum mereka maksimal. Tentunya yang saya menjadikan referensi adalah PSBB kemarin. PSBB kemarin itu sudah dewasa dan tua-tua pun ini masih belum paham tentang jaga jarak. Lah, kalau memang ditentukan, maka yang menjadikan tatap muka bisa jadi, ini sebagai saran bagi rekan-rekan IPNO, ini perlu menyarankan bagaimana kalau tingkat SMA pun, tingkat SMA ke atas, perguruan tinggi ini bisa dipikirkan untuk melakukan pertemuan, karena mereka mempunyai kesadaran dan pemahaman tentang penyebaran COVID-19. Akan tapi kalau tingkat SMP dan MTS, SD maupun MI, kemudian TK ini masih belum bisa memahami tentang COVID-19. Maka dari itu ini menjadikan dua persoalan, apakah menggunakan satu dikelompokkan atau menggunakan daring. Dan tentunya kalau daring, kalau di Kabupaten Sampang ini menjadikan persoalan, terutama ya tingkat pelosok lah. Kalau di kota SMA 1, SMA 2 ini bisa untuk melakukan daring insya Allah. Akan tapi juga melihat perekonomian hari ini. Maka ini kan jaringan dan semisalnya. Oke. Terima kasih. Mungkin itu aja dulu. Baik, terima kasih Mas Farisi, perwakilan dari siswa ya, dari IPNO. Jadi kejenuhan ada, mau sekolah pun juga dilema, takut terpapar karena mengingat hari ini Sampang sudah 134 per tanggal 7. Nah, ini bukan lagi zona kuning atau oranye, melainkan merah agak kehijauan, agak kehitaman gitu Pak. Nah ini merahnya dilema ini Pak. Nah, merahnya tebel. Kalau nanti sekolah dengan bertemu langsung, khawatir nanti nambah klaster Sampang. Betul. Ada klaster pendidikan gitu kan, dimana siswa betul. ini misalkan, tapi tidak lah ya. Mudah-mudahan semua siswa baik mulai dari tingkat PAUD misalkan sampai tinggi semuanya aman, terhindar dari COVID-19. Nah, kejenuhan ini sehingga patut kiranya merupakan pokok dari obrolan siang kali ini. Dilema Bapak. Siswa pun juga dilema, pemerintah pun juga dilema. Mau melaksanakan sekolah dari fasilitas kurang memadai, wabil khusus daerah-daerah terpencil atau pedesaan, mau melaksanakan sekolah langsung, misalkan berteman langsung dengan tadi Bapak sudah menyampaikan itu mengunjungi siswa Pak ya, dengan batas maksimal 5, tapi juga surat disdik juga ditolak begitu kan, mengingat antisipasi. Nah, sehingga hari ini kira-kira dari Mas Arman ya, Mas Rahman selaku dari Dewan Pendidikan, kira-kira ada terobosan baru enggak? Karena Mas Rahman ini terkenal ya. Nah, karena Mas Rahman ini orangnya muda tapi terkenal. Mengingat pendidikannya masih muda tapi sudah doktor. Nah, sehingga biasanya kalau akademisi ini meskipun pemerintah dilema, siswa juga dilema, biasanya ada aja cara begitu kan, terobosan atau solusi yang sekiranya menjadi solusi alternatif
sekolah ketemu langsung juga khawatir, daring juga bahasa kurang memadai. Kira-kira apa menurut pandangan dari Dewan Pendidikan? Monggo Mas Rahman, kira-kira nanti bisa menjelaskan nggak untuk masyarakat Sampang? Monggo. Terima kasih Pak Nur Alam, PLP Dinas Kadis Pendidikan, Mas Farisi, Ketua Umum IPNO Kabupaten Sampang, Mas Lukman, tidak seperti di Facebook. Itu agak serius tapi kalau di sini, dan rekan-rekan yang lain, terutama pemirsa yang ada yang sedang mendengarkan Salsabila FM. Saya mencoba memandang dari perspektif yang berbeda. Kalau tadi Pak Kadis bicara perspektif regulasi, Mas Faisi bicara perspektif dari siswa, dari pelajar, saya mengambil sebuah studi kasus sekarang yang menjadi model penanganan COVID-19 di berbagai negara. Kalau ingat penanganan COVID-19 ini, pasti model penanganannya merujuk ke Korea Selatan atau Korsel. Tito Karnavian, Pak Menteri Dalam Negeri, pernah bilang bahwa kita harus mencontoh model penanganan COVID-19 seperti Korea Selatan, termasuk pemilihan umum kemarin di sana dilaksanakan secara langsung. Kemarin kebetulan saya juga ikut talk show seperti ini bersama Dubes RI yang ada di Korea, di Daegu, di Korea Selatan. Jadi poinnya seperti ini. Kenapa di Korea Selatan itu sukses menekan penyebaran COVID-19? Per tanggal 7 kemarin yang positif hanya 13.000, yang sembuh 11.000. Bayangkan, negara yang berdekatan langsung dengan Wuhan, Cina, tapi positif COVID-nya hanya 13.000 dan sembuhnya 11.000. Itu yang perlu menjadi dasar pemikiran kita. Kuncinya, sekolah tetap jalan normal, pendidikan jalan normal, aktivitas ekonomi, politik jalan normal, jalan seperti biasanya. Tetapi ada panduan yang disebut sebagai oleh kementerian di sana disebut sebagai daily life quarantine. Jadi panduan hidup sehari-hari. Nah, panduan hidup sehari-hari itu sepertinya di sini sudah mulai, tapi kesadaran masyarakatnya yang belum. Misalkan menggunakan hand sanitizer, memakai masker, sarung tangan dan sebagainya, itu bisa dilakukan dan itu bisa mencegah penyebaran COVID-19. Di sekolah di Korea Selatan itu, misalkan satu kelas ada 30 orang, masuk seperti konsepnya Pak Nur Alam sebenarnya, masuk 15 dengan jarak 2 meter, dengan jarak itu memungkinkan sekolah kita untuk melakukan itu. Karena seperti ini, jangan sampai stigma negatif tentang COVID-19 itu malah mendowngrade spirit dan hope anak-anak untuk berangkat sekolah. Itu penting. Jadi motivasi anak-anak sekolah itu jangan sampai di-downgrade gara-gara stigma negatif COVID-19. Selama ini saya kebetulan dengan Dewan Pendidikan punya sampel. Kemarin kita turun ke lapangan, ada sekitar 149 sekolah yang kita ambil sampel. Kita tanyakan dari 14 kecamatan itu, kita tanyakan kepala sekolahnya melalui survei, apakah mereka bersedia ketika misalkan sekolah ini membuka dengan sistem pendidikan jarak jauh, dengan tetap muka tapi dengan jarak siswa dengan jarak. Dari 149 responden kepala sekolah negeri itu mengatakan 60-nya siap mereka, dan itu tuntutan dari komite sekolah, tuntutan dari para siswa, menganggap bahwa di rumah mereka tidak belajar, tidur. Dan satu poin lagi, apakah ketika siswa di sekolah itu mereka tidak keluyuran? Apakah ketika siswa di rumah mereka tidak keluyuran, tidak diajak pacar, tidak bergerombol? Itu poin. Kalau di sekolah saya pikir lebih terjaga. Yang penting disediakan fasilitas kesehatan, di depan ada tempat cuci tangan, di depan sekolah, di depan kelas ada tempat cuci tangan, sehingga mereka steril dari itu. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Seperti itu, Pak, bisa diperdalam nanti dengan Pak Kadis. Baik, terima kasih Mas Abdurrahman. Nah, berarti ya apa yang saya sangkakan benar kan? Kalau akademisi itu tentu tidak hanya berbicara berdasarkan analogi atau logika saja, tapi berdasarkan penelitian, minimalnya mungkin observasi. Apalagi barusan Mas Abdurrahman ini sudah melakukan penelitian dari 14 kecamatan, Mas ya, kurang lebih 149. Nah, sampelnya ini rata-rata jawabannya siap. Artinya kalau kita mengacu kepada penelitian itu kan,
hipotesanya positif gitu ya. Jadi artinya kepala sekolah, siswa dan sebagainya ini siap sebenarnya begitu. Tinggal bagaimana nanti Disdik ini memformulkan ulang. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Mas Abdurrahman di Korea Selatan gitu Mas ya. Tetap normal politik normal, ekonomi normal gitu kan. Proses belajar mengajar normal, tapi tidak melepas atau tidak menghilangkan protokol kesehatan. Nah, dimana pernah saya juga lihat Mas sebenarnya di video gitu kan, semua siswa-siswa itu pakai masker gitu kan, ada yang pakai kayak helm gitu, terus sarung tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Nah, tentu itu mungkin bagian dari solusi dari Dewan Pendidikan untuk tetap melaksanakan pendidikan proses belajar mengajar tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat begitu ya. Contoh misalkan nanti siswa tidak lagi berangkat sendirian atau berangkat begitu saja tapi diantar oleh orang tuanya biar tidak menggunakan alat transportasi umum begitu kan. Nah, tentu itu juga menjadi solusi alternatif bagaimana sekiranya tetap pemerintah ini menjaga kesehatan dari COVID-19 misalkan, tapi juga siswa tetap mendapat haknya untuk terus belajar. Karena kalau melihat dari fakta di lapangan, kalau kita belajar secara daring misalkan, apalagi tingkat SD lah itu ya, kasih HP tidak bakalan belajar, paling nonton game atau nonton YouTube dan sebagainya. Mahasiswa pun juga begitu, kadang suruh ngerjain tugas nggak punya paketan dan sebagainya. Nah, sehingga peluang-peluang atau kesempatan untuk belajar ini kurang masih Mas. Sehingga mungkin alternatif tadi itu karena berbicara dari Dewan Pendidikan ini bukan hanya asumsi saja, melainkan hasil penelitian. Tentu hasil penelitian ini bisa dijadikan sampel untuk dilaksanakan bagaimana sekiranya pemerintah Kabupaten Sampang dalam hal ini Disdik bisa membuat terobosan baru yang sekiranya tetap melaksanakan pendidikan dengan jarak social distancing. Misalkan kalau SMP atau SD itu satu kelas misalkan ada 20-28 siswa misalkan, mungkin cuma 10 anak aja di dalam kelas gitu kan. Nah, tentu saran-saran seperti itu mungkin bisa dijadikan referensi oleh Disdik untuk bagaimana sekiranya mungkin bentar lagi nih bulan Juli ya Pak ya, pertengahan Juli sebenarnya sudah masuk 13 tahun ajaran baru gitu ya. Mungkin itu nanti bisa sambil lalu digodok kira-kira gimana. Mungkin Pak Nur Alam mungkin bisa menanggapi dari arahan atau saran atau argumen dari Mas Abdurrahman itu. Ya, terima kasih Mas Lukman. Ya, saya tertarik yang disampaikan oleh Mas Abdurrahman ya. Pak Abdurrahman ini memang muda tapi energik Pak. Ya. Melihatnya, memandangnya pendidikan begitu luas begitu, tapi kami di Dinas Pendidikan tetap berpegang teguh pada regulasi. Kalau kita dicontohkan kayak di Korea Selatan, saya kira yang jadi pertanyaan gimana dengan masyarakat kita disiplinnya begitu. Sudah disosialisasikan, masker sudah diberikan di jalan-jalan oleh tim gugus, malah dari desa ke rumah diberikan. Tapi kenyataannya ketika ada di pasar begitu, ditanya, "Bu, mana maskernya?" "Oh, lupa, Pak." "Bu, mana maskernya?" Baru maskernya ditaruh di sakunya kadang-kadang diambil. Jadi baru dipakai ketika ada petugas. Nah, ini masyarakat kita, Pak. Ya, itu yang ya itulah kita itu. Jadi yang disampaikan Mas Rahman mungkin kalau di Korea tingkat disiplinnya jauh berbeda dengan masyarakat kita yang ada sekarang ini. Kenapa bisa menurun? Jangan terlalu keluar negeri Pak. Begini, kemarin kami di forum rapat di gugus tugas ada Kepala Dinas menyatakan karena beliau orang Jogja dan putra putrinya kebetulan ada di Jogja, mau udah masuk di Jogja itu Pak di stop di sana di gangnya karena nomor mobilnya platnya Madura, tidak boleh masuk Pak di lokasi itu. Karena beliau sudah kangen lama ingin ketemu dengan putranya yang di sana sudah 4 bulan tidak ketemu begitu. Akhirnya Pak, tidak boleh masuk Pak. Silakan masuk tapi harus dikarantina 14 hari. Beliau mikir, wah kalau saya karantina 14 hari di sini berarti saya tidak bisa pulang lagi ke Sampang. Akhirnya milih apa? Tidak apa-apa Pak, silakan dihubungi, Bapak ketemu di sini. Akhirnya ketemu di Pesku di pinggir jalan Pak. Ngomong-ngomong kurang lebih 2 jam dengan putranya. Sambil nangis beliau. Sudah
sekian bulan tidak ketemu, baru bisa ketemu. Nah, kita lihat perkembangan di Jogja seperti apa. Sangat menurun, Pak. Menurun sekali, Pak. Jauh. Nah, ini satu contoh di Indonesia saja seperti itu. Jadi disiplin ini penting. Bagaimana dalam menghadapi virus 19 ini, COVID-19 ini. Jadi masyarakat kita seperti itu, seperti saya sampaikan, ini Pak yang menjadi kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita. Itu loh. Kita lihat ya, misalnya kayak di tempat-tempat kerumunan itu masih saja tidak menghiraukan dengan protokol kesehatan. Itu Pak, itu bedanya dengan mungkin yang disampaikan Mas Rahman ini. Kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan, masyarakat kita masih jauh disiplinnya, maksud saya. Terus yang kedua yang disampaikan oleh Mas Farisi, sebenarnya di edaran Kemendikbud nomor 15 ini sudah diatur secara lengkap. Ada 3 ya fasilitas pembelajaran ketika siswa ini harus BDR istilahnya, belajar dari rumah. Itu ada 3. Pertama bisa secara daring, itu dalam jaringan. Itu ada 20 laman yang disediakan oleh kementerian. Ada laman yang dikunjungi HTT sekian itu. Ada 20 laman. Itu yang harus dikunjungi oleh para siswa di situ. Sudah dikasih fasilitas itu pertama. Terus yang kedua istilah luring, luar jaringan. Nah, luar jaringan ini ada 3 di sana juga fasilitasnya. Bisa dengan buku modul atau buku paket yang diberikan oleh guru, istilahnya dapat melakukan kunjungan dari edaran itu, tapi tidak dikelompokkan. Boleh dikelompokkan tapi di zona hijau. Nah itu Pak. Kalau kami bicaranya tetap pada regulasi. Bukan hijau semangka. Iya. Karena begini Pak, kalau kita ini sulitnya kan ikut aturan Pak. Kalau di aturan itu ibarat meter-meteran. Kalau kita ngukur kayu, misalnya kurang panjang, kurang pendek, apa meterannya harus dipotong atau kayunya? Iya. Saya kira kalau meterannya yang dipotong berarti aturannya harus dirubah ini. Begitu saya kira Mas Rukman ya. Jadi ini alat ukurnya itu aturan gitu loh. Jadi meterannya ini, jangan meterannya dipotong. Kalau kita ngukur kayu kurang pendek, meterannya dipotong menjadi 60, nanti rusak. Jadi ini begini. Jadi ini alat ukurnya kita regulasi aturan. Begitu. Jadi yang kedua ada fasilitasi luring ini dengan ada 3 di situ. Bisa dengan buku modul, buku paket diberikan waktu ketika guru melakukan kunjungan itu ke rumah siswa. Yang kedua bisa dengan menggunakan televisi. Ya, televisi biasanya di TVRI itu ada Pak. Di TVRI nanti untuk SD tanggal sekian jam sekian, tuh. Untuk SMP jam sekian tanggal sekian mata pelajaran ini. Tuh. Terus yang ketiga bisa menggunakan radio. Ketika ya seperti saat ini kita lakukan dengan fasilitas pembelajaran seperti ini. Maka ada lagi yang ketiga, yaitu istilahnya di edaran Pak Menteri ini kombinasi keduanya. Jadi ketika anak belajar melalui daring tidak puas, silahkan belajar luring, luar jaringan. Luar jaringan apa? Bisa melakukan kunjungan guru itu. Makanya rencana kami di tahun ajaran baru 2020-2021 ini kami sudah memperlakukan shift bagi guru. Jadi guru-guru kita akan diatur 1 hari bekerja dari rumah, 1 hari bekerja dari sekolah. Bekerja di rumah berarti melanjutkan apa yang ketika bekerja di sekolah tidak mengerti oleh anak. Boleh ditanya lewat WA, lewat apa bagi mereka yang punya HP Android apa. Tapi di Sampang masyarakat kita malah sekitar 70% lah kurang lebih begitu yang tidak memiliki HP Android. Bagaimana caranya? Kunjungan. Ini Pak. Ini belajar dari rumah juga konsepnya Pak Kementerian.
dapat dilakukan kunjungan oleh guru ketika guru bekerja dari sekolah. Jadi guru itu satu hari bekerja dari rumah, satu hari bekerja diatur shift seperti itu. Kalau di SMP yang mengatur adalah kepala sekolah, karena yang tahu itu per mata pelajaran. Kalau di SD kami tentukan kelas 1, 2, dan 3 satu hari bekerja dari rumah, satu hari bekerja dari sekolah. Contohnya begini, 1, 2, 3 itu masuk ke sekolah hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk kelas 4, 5, 6 masuk ke sekolah hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi selang-seling gitu. Apa tujuannya? Untuk mencegah kerumunan tadi. Contoh, di SMP 1 Sampang misalnya ada gurunya 80 guru di situ. 80 guru ini berarti yang masuk ketemu tiap hari adalah 40. Karena dibentuk shift, yang ngatur adalah kepala sekolah. Ketika belajar dari sekolah, artinya masuk ke sekolah, si guru ini boleh melakukan atau dapat melakukan kunjungan ke sekolah, ke rumah siswa. Tapi tidak diberi kelompok, karena kelompok tadi tetap muka berarti Pak. Kita nabrak aturan yang dari keputusan bersama 4 menteri ini. Kemarin juga disampaikan oleh tim gugus tugas yang disampaikan Pak Lukman, jangan-jangan nanti kita membentuk klaster baru. Nah ini Mas Lukman ya. Bisa jadi kan begitu, Bapak. Iya, nanti gara-gara Pak Nurlan buat edaran, buat kelompok, anak saya kena misalnya itu Pak. Nanti ini kami menghindari ini, tetap kami menunggu regulasi seperti apa Pak. Dan tentunya dusuran kami nanti di paling bawah akan menyampaikan sambil menunggu kebijakan lebih lanjut. Artinya di Sampang misalnya nanti di bulan Oktober ada penurunan ini, kami akan buat edaran baru. Apa boleh anak datang misalnya 50%, kemudian masuk, kemudian besoknya. Jadi anak akan dilakukan misalnya 1 hari di rumah, 1 hari di sekolah. Contoh, di kelas 1 di SD misal ada muridnya 30. Yang 30 ini 1 hari 15-nya di rumah, 1 hari 15-nya di sekolah. Dengan begitu bisa menjaga jarak. Ini konsep kami Pak. Tapi tetap menunggu perkembangan lebih lanjut. Mudah-mudahan Sampang akan makin menurun Pak. Nanti akan memperlakukan sistem shift bagi siswa juga begitu. Jadi ketika separuh yang masuk, jadi satu bangku bisa hanya isi 1 orang. Tapi juga tidak, cara mengisinya selang-seling Pak, kanan kiri gitu. Dengan jarak apa yang disampaikan oleh SE Kemendikbud ini, dengan tetap menjaga jarak 1,5 1,5 meter begitu Bapak. Itu mungkin yang dapat saya tanggapi baik dari Mas Farisi maupun dari Mas Abdurrahman. Begitu. Baik, Mas terima Lukman. kasih Bapak Nur Alam ya. Barusan sebenarnya Pak Disdik ini upaya sudah ada, cuma lagi-lagi dilemanya karena tersendat dengan aturan di mana SE itu sudah mengikat kalau nanti Pak Nur Alam ini melanggar dari aturan itu bisa jadi nanti kena sanksi administrasi. Baik, pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang masih ada di rumah, nanti bentar lagi kita akan buka sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan kita bisa tampung di chat WA di nomor 081 3-nya 5 kali 1941. Kami ulang lagi, pertanyaan kita tampung di chat WA di nomor 081 333 331 941. Nah, sementara ini masih ada pertanyaan Bapak. Sebelum kita break nanti, ini ada pertanyaan dari Mbak Sisi. Pertanyaannya, kapan sekolah masuk? Mungkin kegelisahan anaknya, mungkin anaknya terlalu banyak main gitu kan, sehingga lebih baik sekolah aja lah gitu. Sekolah aja. Dan yang kedua, pertanyaan juga, kira-kira seandainya di pelosok desa mungkin ya, ini pertanyaannya, jika ada satu lembaga misalkan yang melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa, apakah ada sanksi khusus misalkan? Monggo Bapak, ini pertanyaan dari masyarakat. Iya, terima kasih Mas Lukman. Begini Bu ya, Bu siapa itu? Mbak Sisi. Mbak Sisi, begitu Bu Sisi ya. Kapan masuk
Mbak Sisi, kalau masuknya tetap tanggal 13 Juli. Artinya bukan masuk sekolah. Artinya dimulainya tahun pelajaran baru 2020-2021 MPLS tanggal 13 Juli itu Bapak. Tapi bukan masuk ke sekolah berarti Ibu, tapi dimulai tahun pelajaran baru. Nah, kami tetap mengacu kepada keputusan Pak Menteri ini dan SE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetap berarti kita tetap belajar dari rumah dengan sistem yang diatur tadi sudah saya jelaskan. Memang banyak keluhan terutama dari para orang tua yang dibebani kadang-kadang dengan guru itu tugas-tugas ya. Karena memang di sini diatur jelas di surat edaran Kemendikbud ini bahwa di situ ada istilah pendampingan. Jadi anak ketika diberi tugas itu ada pendampingan dan di situ dijelaskan juga sebenarnya oleh Pak Menteri bahwa materi yang diberikan jangan sampai memberatkan kepada siswa. Itu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu orang tua, masyarakat di Sampang, bahwa di masa pandemi ini tidak ada tuntutan 100% kurikulum harus diserap. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan menuntut anak ibu bisa begini, bisa begitu, itu sesuai dengan kurikulum yang ada, tidak. Karena di SE ini sudah jelas tidak dituntut untuk serapan kurikulum itu 100%. Karena di masa pandemi ini. Begitu Mas Lukman. Baik, terima kasih Bapak. Kita break dulu karena sudah memasuki adzan duhur. Untuk para pemirsa yang mau bertanyakan kita tampung dulu ya.